Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya, Nada Firdausa, dengan NIM 20102021005 Program Studi Hubungan Internasional. Nah, di sini saya akan merepresentasikan terkait keprotokoleran dalam diplomasi. Oke, mengapa mempelajari keprotokoleran dalam diplomasi? Nah, keprotokoleran berawal dari adanya etiket berdiplomasi dan urusan negara serta membahas kebiasaan yang layak diterima umum dalam masalah negara dan diplomasi. Seperti menunjukkan rasa hormat kepada kepala negara, upacara kenegaraan, tata cara penjamuan tamu negara, serta praktek-praktek pergaulan internasional lainnya. Nah, ada apa aja sih nanti di keprotokoleran dalam diplomasi? Kita akan mempelajari tentang ketergantungan antar negara, hubungan internasional yang kompleks, pemenuhan kepentingan nasional, serta hubungan timbal balik atau resiprositas. Nah, bayangkan bila sebuah acara kenegaraan, acara pemerintahan, acara bisnis, atau event-event sosial salah kelola akibat kurang profesionalnya penyelenggara bukan hanya membuat malu, namun juga kerugian ekonomi dan biaya yang terbuang. Sebuah protokol adalah sebuah aturan yang membimbing bagaimana sebuah aktivitas selayaknya dijalankan terutama dalam bidang diplomasi. Berpedoman kepada keprotokolan negara dan undang-undang protokol terbaru, protokoler dan pergaulan internasional ini akan memberikan pengayaan yang berkaitan dengan tata cara pergaulan yang resmi. Baik penyelenggara acara kenegaraan maupun pihak swasta yang berkepentingan terhadap acara resmi penting untuk mempelajari protokoler dan pergaulan internasional ini. Nah, jadi teman-teman hubungan internasional untuk mempelajari keprotokoleran diplomasi ini adalah sangat penting. Oke, selanjutnya apa sih protokoler itu? Protokoler adalah seperangkat aturan tentang perilaku dalam tata kehidupan resmi dalam upacara yang melibatkan pemerintah dan negara serta wakil-wakilnya. Next, yaitu siapa sih yang menjalankan keprotokoleran dalam diplomasi? Yaitu ada diplomat, ada perwakilan diplomatik, ada konsuler, ada perwakilan konsuler, dan juga ada protokoler. Baik, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada diplomat. Siapa sih diplomat itu? Diplomat adalah semua abdi negara yang bekerja di bidang hubungan diplomatik, baik di dalam negeri maupun anggota kedutaan dan kantor perwakilan di luar negeri. Nah, menurut Edward Heath, a diplomat is a man who thinks twice before he says nothing, atau orang yang berkecimpung di bidang diplomasi. Yang kedua, yaitu ada perwakilan diplomatik. Siapa sih perwakilan diplomatik itu? Teman-teman HI harus mengetahui nih, siapa perwakilan diplomatik. Nah, menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 2003 tentang pokok-pokok organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya meliputi seluruh kepentingan negara Republik Indonesia dan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima. Oke, sudah paham ya diplomat itu siapa, perwakilan diplomatik itu siapa. Next, yang ketiga yaitu konsuler. Siapa sih konsuler itu? Konsuler adalah orang yang diangkat dan ditugasi sebagai wakil pemerintah suatu negara, lalu mengurus kepentingan perdagangan atau perihal warga negaranya di negara lain, dan juga menyediakan layanan konsuler bagi warga negara seperti pengurusan paspor, legislasi dokumen, dan notariat yang berada di wilayah kerja konsulat jenderal. Oke, next yaitu ada perwakilan konsuler. Tadi kita sudah perwakilan diplomatik itu siapa, selanjutnya yaitu perwakilan konsuler. Siapa sih perwakilan konsuler itu? Yaitu menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 2003 tentang pokok-pokok organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, perwakilan konsuler adalah perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Indonesia di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Oke,
Next, yang terakhir, yaitu protokoler. Nah, siapa sih protokoler itu? Menurut KBBI, protokoler yaitu berhubungan atau berkaitan dengan protokol yang bersifat keprotokolan. Protokol artinya kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintah dan berlaku secara universal. Seperti yang saya terangkan tadi di awal terkait apa sih protokoler itu. Oke, next. Oke, sekarang kita membahas terkait fungsi keprotokolan. Nah, untuk membahas terkait keprotokolan dalam diplomasi, tentunya kita harus mengetahui fungsi dari keprotokolan itu sendiri. Fungsi keprotokolan mempunyai tugas memberikan pelayanan keprotokolan dan mengatur acara-acara yang bersifat resmi di perwakilan. Nah, seperti contohnya, ini aku kasih contoh yaitu seperti pengaturan kunjungan kenegaraan resmi, pengaturan tata aturan dalam acara-acara resmi dan acara perwakilan, pengaturan penyerahan surat-surat kepercayaan kepada perwakilan, penyampaian nota-nota diplomatik mengenai penyampaian dan kepulangan home staff kepada pemerintah negara seperti Bulgaria dan Albania dan atau organisasi internasional, dan juga pengaturan konstitusi atau kunjungan kepada perwakilan. Nah, itu fungsi dari keprotokoleran. Oke, baik, mungkin itu adalah sedikit pemantik atau pelajaran tentang keprotokoleran dalam diplomasi pada hari ini. Thanks for your attention. Mungkin dari teman-teman yang ingin menanyakan terkait keprotokoleran dalam diplomasi, silahkan bisa kirim semua pertanyaan ke email saya, yaitu ada nadafirda19@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.